Yang ketiga kali ya begitu juga ditebas, nyusruk juga, dibantuin lagi. Yaitu bentuk atau bukti keagungan akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana beliau tidak bisa membenci orang. Yang ketiga kali ya begitu juga ditebas, nyusruk juga, dibantuin lagi. Yaitu bentuk atau bukti keagungan akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana beliau tidak bisa membenci orang. Biar udah jelas, bukan cuma dijahatin, udah mau dibunuh, mau dipenggal palanya. Tapi karena itu Sarokoh membuktikan bahwa Muhammad ini bukan orang biasa, bukan orang biasa. Pertama, ditebas nggak bisa. Kedua, udah jelas-jelas mau ditebas lah kok dibantuin. Nah, ada yang mengatakan karena itu Sarokoh juga masuk Islam. Lalu tibalah di Madinah. Menurut cerita di sejarah, di kitab disebutkan disambut dengan sholawat yang tadi kita lantunkan, Tola al-Badru alaina insaniyatil wajah. Terus perjuangan itu sampai ada perang Badar, terus perang Uhud. Ketika perang Uhud, kelompok Islam pertama menang, lalu kalah. Ketika kalah, Nabi Muhammad ini udah di ujung tanduk, udah meninggal. Karena udah berdarah, mulutnya udah berdarah, giginya tanggal. Itu ada wanita nih jago main pedang, sampai Rasulullah itu kalau lihat dia lagi kanan, dia lagi kiri, dia lagi. Jagoan pedang, tapi perempuan. Nah, saya lupa namanya. Itu sampai Rasulullah begini, kalau darahku netes ke bumi, orang-orang kafir itu akan dihancurkan oleh Allah. Gara-gara itu. Nah, itu bekasannya Nabi Muhammad ini lagi singgah. Kan namanya perang, karena terpukul mundur, terus istirahat ya. Gitu. Itu tempatnya masih ngeledok, Bang. Ngeledok gimana sih? Masih nyekung gitu loh. Masih nyekung, masih legok, ya masih legok. Terus di Gunung Uhud ini, ya mudah-mudahan kita semua dah punya kesempatan bisa ziarah ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah. Ya, di Gunung Uhud itu di depannya ada Bukit Rumah atau Bukit Pemanah. Disitulah posnya pasukan-pasukan Islam sebagai tim pemanah yang di depan. Di bawahnya itu sampai sekitar saya lihat sekitar tahun 2010 2008 lah. 2008 ya. Saya habis lulusan 2008. Saya rihlah dengan Profesor Dr. Muhammad bin Ismail Zain. Ditunjukkan di bawah atau di kaki Bukit Rumat. Bukit Rumat mah kakak tinggi, paling setingginya serumah itu di belakang tuh, segitu doang. Malah mungkin lebih pendek ya. Ya bukit kecil. Nah itu di bawah di kaki bukit itu ada satu titik, dia warnanya itu berbeda. Kalau tanah kena panas itu, tanah kan warnanya agak kuning ya, coklat kekuningan gitu, terang ya. Terus kalau kita tuangin air kan warnanya dia agak gelap. Nah itu sampai sekarang, walau alam kalau sekarang ya. Tapi ketika saya ditunjukkan itu masih warnanya gelap. Disitulah diceritakan bahwa jatuhnya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi yang juga singa padang pasir, jatuh ditombak oleh Wahsy atas perintah Hindun. Tuh hati-hati, perempuan kalau udah dendam tuh hati-hati Pak, dendam kesumat. Hindun ini kenapa dia dendam begitu? Karena suaminya ini dibunuh sama Sayyidina Hamzah. Dia dendam Pak, dendam sedendam-dendamnya. Karena wanita kan perasa, dia merasa terluka, udah dendam banget udah, hati-hati dah. Nah sampai dia memerintahkan kepada Wahsy, seorang budak, Wahsy, kamu akan merdeka kalau kamu bisa membunuh Hamzah. Wahsy ini kebetulan nih jago main tombak. Mindik gitu kan, cari posisi, wah gitu, itu Hamzah tuh dilempar, pus kena. Nah jatuhnya di kaki Bukit Rumah.
Nah itu Hindun masih nggak puas, disamperin, dibelek dadanya, dimakan itu jantungnya. Alhamdulillah. Saking bencinya sama Hamzah. Hati-hati perempuan kalau udah benci suka begitu. Gitu. Jadi jangan dibuat benci, jangan disakiti itu wanita. Ketika itu cobaan yang atau penempaannya Nabi yang ketiga. Yang keempat, simpen tar aja buat kapan-kapan lagi. Ya. Nah, kita skip dulu cerita yang lain. Langsung kita lengkap bagaimana detik-detik atau menjelang Rasulullah wafat. Apa yang diteriakkan Rasulullah ketika wafat? Ummati, ummati, ummati. Ketika sakaratul maut, apa yang diingat umatnya? Tanya, siapa pencabut nyawa? Dek, ngantuk ya? Hah? Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Ada yang namanya Israel nggak? Nggak ada ya. Kalau ada Israel takut Israel datang, siapa yang mati? Jangan, kan ada yang namanya Jibril ya, Mikail. Tapi kalau ada yang namanya Israel, hati-hati. Nggak ada temennya ntar. Dia datang pada takut kan, Israel datang. Siapa mau cabut? Nah, malaikat Israel ini ketika datang menunaikan tugasnya, yaitu mengambil ruhnya manusia yang paling sempurna. Rasulullah ini berkata sampai gini, kok rasanya kayak gini, kata. Kok rasanya kayak gini? Ini udah halus ya Rasulullah. Ya Allah, sakitnya kayak gini. Ntar gimana umatku? Umatku gimana? Ya Allah, langsung berdoa, ya Allah, kasihkanlah, limpahkanlah sakitnya sakaratul maut, separohnya sakaratul maut ini limpahkan kepadaku sakitnya. Jangan kau biarkan umatku ini merasakan sakitnya, pedihnya sakaratul maut. Jadi Rasulullah ketika diambil, ketika dicabut rohnya, ketika malaikat Israel ini melakukan tugasnya, dilakukan dengan sangat lembut, Nabi Muhammad ini bercucuran keringat, menahan sakitnya. Sakitnya apa? Sakitnya sakaratul maut untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita nggak bersyukur? Bagaimana kita nggak bergembira atas datangnya Nabi Muhammad dan atas ajaran-ajaran beliau yang telah kita terima sampai saat ini? Nah, sebelum meninggal itu ketika bertemu dengan Israel. Sebelum meninggal itu, karena Rasulullah ini Nabi tahu, beliau memanggil Bilal, wahai Bilal, kumpulkan para sahabat-sahabat, karena sudah beberapa waktu ini sudah jarang menerima tausiah karena sakit. Panggil sahabat-sahabat ini, suruh kemari. Ya udah, wah pada datang semua ke masjid. Pas ya. Akhirnya datang ke masjid. Rasulullah berkata, para sahabatku, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku ingin menyelesaikan semua urusan-urusanku di dunia dan urusan-urusanku kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang merasa ada yang merasa saya berhutang kepadanya gitu. Jadi maksudnya aku punya utang nggak sama kalian gitu ya? Aku punya utang nggak sama kalian? Satu, nggak ada yang jawab. Para sahabatku, apakah aku memiliki hutang kepada kalian? Yang kedua, nggak dijawab. Yang ketiga, para sahabatku, apakah aku memiliki hutang kepada kalian? Nah, ini ada salah satu sahabat ini berdiri, angkat tangan. Ya Rasulullah, saya itu pun kalau engkau anggap hutang.
Oh iya, apa itu? Ya Rasulullah, ketika perang Uhud, engkau memecutkan cambuk ke kuda, jadi biar kudanya lari kan dicambukin ya. Nah, alih-alih engkau menyabet kuda, tapi engkau nyabetin saya. Jadi saya kena sabetan pecutnya Nabi. Apakah itu termasuk hutang? Oh iya, itu termasuk hutang buat aku. Ya udah, sekarang kamu balas. Bilal, ambil pecut di rumah. Itu Rasulullah sakit itu. Rasulullah sakit. Ya karena ingin menyelesaikan haknya sesuai. Oh, dianggap hutang sama Rasulullah. Ya udah, Bilal, kamu masuk ke rumah, bilang sama Fatimah ambilin cambuk. Nah, Bilal mau nggak mau datang. Belikum, disuruh Rasulullah ambil cambuk. Cambuk ini buat apa Bilal? Ya Fatimah, ini digunakan untuk mencambuk Rasulullah. Digunakan, namanya sahabatnya namanya Ukasyah bin Muhsan, sahabat Ukasyah. Ini akan digunakan Ukasyah untuk menyambuk Rasulullah. Nyes nggak? Anaknya dengar abahnya lagi sakit mau dicambuk. Fatimah marah-marah. Wih, nggak bisa begitu. Ukasyah, abah ini lagi sakit, Rasulullah sedang sakit. Jika engkau membalas hutangnya Rasulullah, balas kepadaku karena aku adalah ahli warisnya. Aku adalah keturunannya dan aku adalah anaknya. Silahkan cambuk aku. Enggak, biarin, kata Rasulullah, biarin. Jalan lagi. Siapa? Ukasyah, Bilal bawa cambuk. Dihadang lagi sama Abu Bakar. Tar dulu. Ukasyah, saya ini adalah termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Saya telah menyerahkan seluruh hidupku kepada Nabi Muhammad. Dan aku yang menemani beliau hijrah ke Madinah. Pukul aku, cambuk aku. Dah, biarin, kata Rasulullah. Dihadang lagi sama Umar. Ukasyah, aku ini dulu memang aku dulu benci sama Muhammad. Alih-alih justru aku pengen menyakiti Muhammad. Tapi sekarang jangan harap kamu bisa nyambuk Muhammad kalau nggak bisa ngelahin mayatku, kata Sayyidina Umar. Nggak, udah biarin. Masih ada lagi cucu kesayangan Sayyidina, siapa cucunya? Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain ini dengan polosnya, kita kebayang aja anak kecil langsung ngadep. Paman Ukasyah, jangan cambuk kakek. Aku ini cucu kesayangannya kakek. Kalau kamu menyakitiku, sama kamu menyakiti kakekku. Udah, pukul aku aja. Anak kecil. Tapi jawab Rasulullah, cucu kesayanganku, minggirlah. Biarkan paman Ukasyah ini menyampaikan atau menunaikan hutangnya. Sahabat semua nangis. Kok tega gitu? Ukasyah kok tega? Kita kebayang aja, seorang nabi masa iya sahabat begitu? Tapi ya begitu. Oh, yang lain pada gemes banget. Udah, udah di hadapan Rasulullah, Ukasyah ini udah bawa cambuk. Rasulullah, ketika itu engkau menyambukku sedangkan aku tidak menggunakan baju, jadi telanjang badanku. Kebayang kita dipecut pakai baju aja panas itu kena pecut, telanjang badan. Ya udah cepetan, udah dibuka. Jadi buka bajunya ya Rasulullah. Ya dibuka, nampak indahnya tubuh Rasulullah. Diceritakan kan tubuhnya tinggi nggak tinggi, tingginya pas, badannya tegap, dadanya bidang. Pokoknya sempurnanya makhluk ya.
Nabi Muhammad. Setelah dibuka, udah cepet, ntar Allah murka denganmu katanya. Oh ya udah. Akhirnya Ukasyah ini bukannya nyambuk, dia lari. Dia lari nyamperin Nabi Muhammad, dipeluk. Ya Rasulullah, bagaimana aku sanggup menyambuk tubuhmu? Mana mungkin aku bisa menyambuk tubuhmu? Aku hanya mengingat ucapanmu ya Rasulullah. Orang yang bersentuhan kulit denganmu, maka kulitnya dia haram terkena api neraka. Maka saya hanya ingin terbebas dari api neraka ya Rasulullah. Dipeluknya, jadi ngakal nih Ukasyah. Ya tapi ya begitu cerdik Ukasyah itu. Ya nyambungnya ada sebuah penutup. Tapi udah jam 11 nih. Udah ya. Ya pungkasan deh, penutup. Ada disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika itu diriwayatkan dari hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada beliau, "Uridat 'alayya umamun," ditampakkan kepadaku umat-umat, bermacam-macam umat. Nah, sekelompok ini ada seorang nabi, pengikutnya cuma 2. Jalan lagi. Jadi ketika Isra itu kan Nabi Muhammad jalan ke langit 1, 2 terus sampai ke atas. Itu ditampakkan. Ada nabi bawa 2 orang. Ada nabi bawa sekelompok tidak lebih dari 10. Ada nabi yang nggak ada umatnya, nggak ada orangnya. Terus lihat nabi, kok ada banyak, sekelompoknya ini sawadul a'dham, jadi banyak banget gitu, di ujung. Terus ditanya, ya Allah, mudah-mudahan aku pengen mudah-mudahan itu umatku, kata. Nah, tapi dikasih tahu sama malaikat Jibril, itu umatnya Nabi Musa. Oh gitu ya. Nah terus dikasih lihat lagi, nah ada yang lebih gede lagi, orangnya lebih banyak lagi, nah itu umatmu. Nah makanya terus nyambungnya ada hadis kan, ana mukatsirum bika umam, suruh nikah, suruh banyak-banyakin anak karena akan berlomba-lomba banyak-banyakan umat. Tapi ada nyempil sedikit, nah itu yang di sebelah sonoan lagi agak misah, ada 70.000. Ada 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga pakai jalan tol deh, plus langsung masuk, nggak pakai hitung-hitungan, udah pasti. Tapi nggak dijelasin yang mana gitu, yang bagaimana gitu maksudnya. Nah nyeletuk lagi ada sahabat, ya Rasulullah, doain saya termasuk daripada orang 70.000 itu. Na'am wa anta minhum, dijawab sama Rasulullah. Kan bercerita. Na'am wa anta minhum, iya kamu termasuk daripada 70.000 itu. Nah karena sahabat yang lain ini melihat, loh enak banget nih, udah jaminan masuk surga, udah. Sahabat yang lain nyusul, ya Rasulullah doain saya termasuk daripada yang 70.000 itu. Dijawab sama Rasulullah, sabaqaka Ukasyah, kamu udah diduluin sama Ukasyah. Nah, jadi Ukasyah ini termasuk sahabat yang ahli surga, sampai ada disebutkan, oh kalian kalau pengen lihat ahli surga, lihatlah Ukasyah gitu. Jadi Ukasyah ini sahabiyun yang termasuk mubasyirin bil jannah, yang langsung masuk surga nggak pakai hisab-hisab, langsung jalan tol. Nah dia ada doanya ada doa Ukasyah. Nah itu nanti minta. Saya ada ini biasanya banyak ijazah-ijazahan beliau nih, salah yang begitu. Nah sebenarnya sih saya cuma hanya mengikuti perintah daripada guru saya Ustadz Solah ya, maka ada ilmunya, cuma nggak berani nolak, saya takut dibilang murid durhaka nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya dalam penyampaian, mungkin bertele-tele, kepanjangan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini.
Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.